Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas tentang perkalian skalar dengan vektor. Nah, kalau yang ini jadi ada dua vektor dikalikan, tapi kita mengalihkan skalar di antara dua vektor itu. Gitu. Nah, misalkan di sini ada dua buah vektor, ada vektor A dan vektor B yang bertemu ujung-ujungnya dan membentuk sebuah sudut alfa. Nah, kemudian vektor ini ada vektor OA, ini vektor terus ada A dan ada B. Nah, jika A dan B adalah vektor-vektor tak nol dan alfa adalah sudut di antara vektor A dan vektor B, ya ini ya vektor A dan vektor B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan oleh, ini kalian masih ingat kan vektor posisi, jadi O di sini adalah titik pusat, kemudian OA adalah vektor posisi dari vektor A. Ya, masih ingat kan? Oke. Maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan oleh A yang ini A dikali B atau A dot B dibacanya sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikali cos alfa. Gitu. Nah, alfa di sini adalah sudut di antara vektor A dan vektor B. Jadi kalau misalkan ada sudut yang diapit oleh dua vektor, maka bisa disebut sebagai sudut alfa, atau misalkan ada buku lain yang menyebutkan theta, itu sama aja ya. Jadi sudutnya di antara vektor di antara dua vektor. Nah, kemudian yang ini cos alfa itu alfanya adalah sudut di antara dua vektor. Gitu. Nah, ini masih perkalian skalar dua vektor. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, perkalian skalar dua vektor didefinisikan sebagai berikut. Nah, misalkan tadi kan ada vektor A sama vektor B, kemudian ada sudut yang diapit oleh dua vektor tersebut. Di sini misalkan vektor A-nya, atau jika A dalam kurung A1 terdiri dari ya titik-titik kan, A1, A2, titik-titik, AN. Maksudnya kayak titik A itu kan kalau misalkan di R2 misalkan A1, B1, A1, A2 gitu ya. Kemudian dan B sama dengan B1, B2 titik-titik sampai BN. Nah, ini kan maksudnya kalau di bidang datar itu XY, kalau di bidang di bangun ruang itu XYZ gitu kan. Nah, jika A dan B adalah sembarang vektor pada R pangkat N, jadi dimensi N, maka perkalian skalarnya adalah A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah titik-titik ditambah AN kali BN. Jadi kalau misalkan ada di R2 atau di dimensi 2, maka sampai 2 ya. Berarti perkalian skalarnya A kali B, A dot B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 ya. Atau kalau pakai XY berarti X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 gitu. X kali Y ditambah ya benar kayak gitu. Nah, kalau misalkan di R pangkat 3 atau di dimensi 3 berarti sampai ke 3 A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Untuk lebih jelasnya lagi kita ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal ya untuk perkalian skalar dua vektor yang tadi. Nah, diketahui vektor A sama dengan 2i satuan vektor ditambah 3j satuan vektor ditambah 6k satuan vektor, dan B sama dengan i satuan vektor tambah 2j satuan vektor ditambah 2k satuan vektor. Tentukan perkalian skalar vektor A dan vektor B. Tadi ya, A dikali vektor B sama dengan, kalau ini kan berarti di R3 ya, berarti kan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 sama dengan, langsung aja A1 itu kan 2 dikali 1 ditambah A2 nya 3 dikali B2 nya 2 ditambah A3 nya 6 B3 nya 2 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 2 6 ditambah 6 kali 2 12.
2 tambah 6 tambah 12, 14 tambah 6, 20. Gitu. Oke, kita ke contoh berikutnya. Yang ini kita pakai yang ada sudutnya. Diketahui panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 5. Dan sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Tentukan nilai vektor A dikali vektor B. Tadi rumusnya gimana? Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa atau cos. Di sini kan karena alfanya adalah 60, berarti cos 60 derajat. Panjang vektor A 6 dikali panjang vektor B-nya 5 dikali cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Sama dengan 6 kali 5, 30. 30 dikali setengah. Hasilnya 15. Gitu. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Diketahui, ini masih yang tadi ya, masih kayak contoh yang nomor 2. Diketahui panjang vektor A sama dengan 8 dan panjang vektor B sama dengan 4. Dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Tentukanlah nilai vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B, masih ingat rumusnya? Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cosnya 90 atau alfanya 90 atau θ juga aja ya. Panjang vektor A 8, panjang vektor B 4, cos 90 0. 8 kali 4 kali 0 hasilnya 0 gitu. Oke, nah khusus untuk pada soal ini dia kan dia sudutnya 90, jadi cos 90 dikali, kalau dikalikan 0 itu kan hasilnya 0. Nah, maka kalau misalkan perkalian vektor yang sudutnya 90 derajat menghasilkan perkalian vektornya adalah hasilnya 0. Nah, sedangkan kalau misalkan sudutnya 90 derajat berarti vektor A dan vektor B itu membentuk garis tegak lurus yang saling tegak lurus. Ini kan kalau 90 derajat gitu berarti kan saling tegak lurus kalau 90 derajat. Sehingga ya, kalau misalkan di sini ada vektor A, kemudian yang ini vektor B gitu, ini B, ini A. Kalau misalkan sudutnya yang dibentuk oleh dua vektor itu adalah 90 derajat, itu membentuk garis yang saling tegak lurus. Sehingga didapat kalau ada vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos 90 derajat, itu hasilnya sama dengan 0, ya kan? Ini hasilnya 0 karena apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Oke. Nah, berarti jadi jika ada vektor A, ada A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3 saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan vektor A dan vektor B saling tegak lurus, atau kedua vektor ini membentuk sudut 90 derajat, berarti saling tegak lurus, maka berlaku vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 B3 sama dengan 0 gitu. Oke, sekarang kita akan bahas sudut antar dua vektor. Kan tadi tuh rumus untuk vektor A dikali vektor B itu ada panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, kita mau cari kalau misalkan sudutnya tidak diketahui atau yang dicarinya. Ya, mencari sudut antar vektor A dan vektor B,
dibuat dari rumus yang udah ada kan. Rumusnya kan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, sebenarnya kan jika vektor A sama vektor B bertemu di satu titik, maka kedua vektor tersebut maka sudut antar kedua vektor itu terbentuk dari kaki vektor A dikali kaki vektor bertemu sama kaki vektor B, ya kan? Kayak ini kan? Kan gini. Ini vektor A, yang ini vektor B. Ini kan kaki-kakinya ketemu. Nah, sudutnya itu bertemu pada kaki-kaki vektor A dengan kaki vektor B. Nah, yang diambil adalah sudut yang terkecilnya. Oke. Nah, kemudian dari rumus yang tadi udah kita bahas, itu menghasilkan rumus cos alfa si panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya pindah ruas ke sebelah kiri atau jadi dibagi kan. Jadi cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, dari rumus yang tadi vektor A kali vektor B itu kan ada A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Sedangkan panjang vektor itu didapat dari akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dikali, ini kan kali ya, akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal untuk mencari sudut antar dua vektor. Diketahui vektor U sama dengan 2I dikurangi J ditambah K dan V sama dengan I tambah J tambah 2K. Tentukan sudut antar vektor U dan vektor V. Kita misalkan dulu sudut antara vektor U dan vektor V adalah alfa. Jadi kita mau cari sudut alfanya berapa. Untuk vektor U itu kan 2I dikurangi J ditambah K. Kita rubah jadi bentuk vektor kolom. Jadi 2 min 1 1. Sedangkan vektor V itu 1 1 2. Gitu ya, masih ingat kan? Kemudian kita akan cari cos alfa sama dengan berarti vektor U kali vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V sama dengan yang ini kan ya A1 B1 tambah A2 B2 gitu. Berarti ini 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 per yang panjang nih ya, akar 2 kuadrat ditambah yang U dulu ya, min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah min 1 kali 1 2 min 1 kali 1 min 1 1 kali 2 2 per yang ini 2 kuadrat 4 ditambah min 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1 berarti 4 tambah 1 tambah 1 akar 6 ditambah yang ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 tambah 1 tambah 4 akar 6 juga ya, ini dikali ya, maaf, sama dengan yang atas 2 dikurang 1 ditambah 2 kurang 1 1 tambah 2 3. Kemudian akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6 ya. Masih ingat kan yang kalau misalkan akar dikali akar kemudian dalamnya sama berarti tinggal dalamnya aja. 3 per 6 kita sederhanain jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi 1 per 2. Hasilnya adalah cos alfa sama dengan 1 per 2. Cos alfa sama dengan 1 per 2. Yang kita tanyakan adalah, yang kita mau tentukan adalah sudutnya atau alfanya aja.
Berarti kalau cos alfa sama dengan setengah, cos berapa derajat yang hasilnya setengah? Berapa? Alfa sama dengan 60 ya, 60 derajat. Maka sudut antar vektor U dan vektor V dari soal ini adalah 60 derajat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.